Wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan ada Polda Metro Jaya. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR, dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan.
Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain itu sesuatu yang
menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan ada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya
sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR. Dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata Undang-Undang Perampasan Aset ini selain baru juga dia kompleks, ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh, dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun, ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah,
menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh
dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan ada Polda Metro Jaya. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian. Karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang
yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu Polda Metro Jaya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fondasi, fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fondamen, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan.
Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang
menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu Polda Metro Jaya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fondamen, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya
sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata Undang-Undang Perampasan Aset ini selain baru juga dia kompleks, ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundament yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun, ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah,
menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian. Karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh
dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan ada Polda Metro Jaya. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundament yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini
PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan. Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan ada Polda Metro Jaya. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu. Kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh, dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang, karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundamen yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR, dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Berkatu, Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa Menjelang aksi AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus, persiapan massa mulai terlihat dengan distribusi air mineral dan makanan di sekitar lokasi. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset segera disahkan.
Di tengah persiapan demonstrasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia menyatakan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat saat rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026 mendatang. Menurutnya, pembahasan diperkirakan membutuhkan sekitar 8 pekan masa sidang efektif setelah dikurangi masa reses DPR. DPR juga mengklaim telah menyerap aspirasi publik melalui puluhan rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Habibur Rahman menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan meminta aturan tersebut disusun secara cermat agar matang serta tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI untuk mengantisipasi aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khodari merespon rencana demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang akan terpusat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Khodari menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga pemerintah tidak menganggap rencana aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus. Massa membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor. Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 20 hingga 28 Agustus. Budi juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap terkendali dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang
menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari UKMJ begitu menurut saya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi masa yang akan datang. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.